Di akhir episode sebelumnya, Ferit tidak bisa mengelak karena ternyata Seiran sudah tahu ada lukisan wajahnya yang disembunyikan di bawah lukisan besar di kamar Ferit. Itu menandakan bahwa dia berbohong jika sudah tidak menginginkannya lagi. Seketika itu juga, Ferit melepas cincin tunangan dan mencium Seiran sebelum akhirnya ia sadar untuk mengakhiri kisah cinta palsunya dengan Diyar. Sementara itu di sisi lain, Diyar melepas kepergian kakek dan neneknya yang akan kembali ke Samsun duluan. Ferit menghubungi ibunya bahwa dia telah memutuskan memilih Seiran dan akan memutuskan hubungan cintanya dengan Diyar secara baik-baik. Suna bertanya kepada Seiran apa maksud lukisan yang terpampang di dinding. Seiran menjelaskan bahwa dugaannya selama ini benar, Ferit masih mencintainya. Mereka baru saja berciuman, bahkan melepas cincin tunangan. Abidin merasa bersalah dan ingin meminta maaf kepada pamannya. Akan tetapi melalui ifakat, dia tidak mau ditemui dengan alasan kesehatannya. Sementara itu, Betul menemui Taifun, mantan sopir keluarga Korhan sekaligus pacarnya. Dia hanya ingin memberitahu kepadanya bahwa dialah ayah biologis bayi yang dikandungnya. Ketika Diyar hendak meninggalkan rumah, seorang pemotor tiba-tiba melemparkan surat dan hendak mencelakainya. Di sisi lain, Seiran ingin mengembalikan cincin tunangan yang ditinggalkan Ferit. Hanya saja ketika melihat ke dalam kamarnya, dia tidak menemukan siapapun. Ferit panik, rumah Diyar telah ramai polisi. Dan ketika Seiran menghubunginya, dia menjelaskan bahwa Diyar baru saja ditembak oleh Sinan. Kabar itu membuat Seiran kaget dan ketakutan, sehingga tidak sadar telah menjatuhkan cincin tunangan. Mengetahui hal ini, Abidin dan Suna pergi ke rumah sakit untuk mengecek. Betul mengatakan kepada Taifun bahwa dia tidak menuntut pertanggungjawaban, akan tetapi meminta bantuannya menukar sampel darah jika nanti dilakukan tes DNA. Diam-diam Ifakat menghubungi pihak rumah sakit. Ia ingin jadi orang yang pertama mengetahui hasil tes DNA. Dokter mengatakan jika luka Diyar tidak serius. Ferit pun mendengarkan kronologi kejadian sebenarnya dari tunangannya tersebut. Ketika perawat mengatakan ingin mengganti perban, Suna menyuruh Abidin dan Ferit untuk berbicara di luar. Dan kesempatan itu digunakan Suna memberitahu Seiran bahwa keadaan Diyar baik-baik saja. Ferit mengatakan kepada Abidin jika masalah Sinan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Lagi pula, keduanya sekarang adalah saudara. Mereka sudah biasa bekerja sama. Di mansion, Betul kembali. Orhan sangat mengkhawatirkannya. Suna menyusul keluar. Dokter mengatakan bahwa Diyar boleh dibawa pulang. Mendengar itu, Ferit tidak punya pilihan selain membawa tunangannya itu ke mansion demi keselamatan. Bibi Hatice menghubungi nenek Diyar namun tidak dijawab. Sedangkan Diyar merasa aneh. Ferit melepas cincinnya dengan alasan sedang diperbaiki. Seiran kaget ketika Ferit membawa Diyar ke mansion. Meskipun begitu, ia sudah tidak sabar ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Diyar mengatakan kenapa neneknya sulit dihubungi karena dia dalam perjalanan ke Samsun. Tidak menyerah, Seiran ikut masuk ke dalam kamar dan melanjutkan interogasi. Diyar akhirnya menceritakan bahwa pelaku mengendarai motor dan meninggalkan surat. Mendengar itu, Seiran merasa aneh bagaimana Diyar mengenali itu adalah Sinan. Sebab setahu dia, Sinan tidak bisa mengendarai motor. Keraguan atas pengakuan Diyar, Seiran ceritakan kepada Ferit, namun tidak ditanggapi. Namun yang jelas ia pergi menemui Diyar karena akan putus secara baik-baik. Di kamar, Seiran curhat kepada Suna. Ia yakin bahwa Diyar berbohong. Selain tidak bisa mengendarai motor, tulisan Sinan ia juga tahu, bukan yang tertulis di surat. Suna kemudian menggodanya bahwa itu sudah tidak penting, karena pada kenyataannya, Ferit sudah jujur pada hatinya. Ferit terus mengelak ketika ditanya Diyar mengenai cincin tunangan mereka. Ketika turun dari tangga, Suna ditanya Aisen apakah benar pelakunya Sinan. Sementara itu, Seiran pura-pura jaim ketika didatangi Ferit. Alasannya, Diyar tinggal serumah dengan mereka. Ditambah lagi, keraguannya akan berbohongnya Diyar. Malam itu, keluarga Korhan disuruh berkumpul di meja makan. Untuk itu, Ferit mengajak Diyar, namun dia menolak dengan alasan masih sakit. Bibi Hatice lantas memerintahkan Seiran mengajak mereka berdua. Di dalam kamar,
Tiar sedang menarik perhatian Ferit untuk selalu dekat dengannya. Seiran pun masuk di saat yang tepat ketika Ferit akan mengganti perban. Seiran terpaksa menawarkan diri untuk menggantikannya sekaligus melanjutkan interogasi. Alhasil, Tiar terus mengarang cerita yang membuat Seiran semakin ragu. Di meja makan, Ifakat membuka pembicaraan bahwa perusahaan mereka mendekati kolaps. Jadi diharapkan Ferit dan Seiran membuat karya lagi. Namun di saat keduanya setuju, ada pihak-pihak yang sepertinya tidak menghendaki hal ini. Tiar mengatakan mengenai masalah ini ia bisa membantu. Hanya saja masalahnya klien hanya menghendaki Seiran. Ferit dan Abidin sepakat akan menjebak Sinan menggunakan keluarganya. Aizen sengaja menemui Sinan dan ia mendapatkan jawaban jika bukan dia pelakunya. Seiran juga tahu bahwa Sinan sebenarnya orang baik. Namun Ferit mengaku tidak peduli, yang jelas ia akan menangkap Sinan agar keluarga ini aman. Setelah itu, Seiran mengadu kepada Halis B bahwa hatinya tidak tenang. Halis B lantas memberinya nasihat untuk yakin pada perasaannya, bahwa sebentar lagi pasti semua akan terungkap. Ferit akan menemukan jalannya. Ifakat terus meledek Betul untuk segera melakukan tes DNA. Lagi pula, dia sudah ngebet untuk diakui sebagai keluarga Korhan. Sementara itu, Tiar gelisah ketika Ferit dan Seiran terlambat ke meja makan. Ternyata keduanya tengah berdiskusi mengenai penangkapan Sinan serta memutuskan Tiar. Di sisi lain, Isme meminta bantuan Gazim untuk memisahkan Seiran dari Ferit. Menurutnya, kisah cinta mereka telah berakhir. Ia tidak mau keluarga mereka dicap sebagai keluarga yang tidak bermartabat, mengganggu hubungan orang lain. Tiar merasa risih ketika Ferit dan Seiran datang bersama-sama ke meja makan. Sementara itu, Betul mengatakan kepada Ifakat ia akan segera melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa anaknya adalah keturunan Korhan. Ferit dan Abidin berhasil menjebak keluarga Katarci dan ia akan membawa Ayla untuk dikonfrontasi dengan Tiar. Esme dan Gulgun sekarang tidak sepakat mengenai hubungan anak mereka. Esme beralasan bahwa putrinya hanya menjadi biang masalah bagi orang lain. Di dalam, Seiran mendatangi Tiar, memberitahu bahwa Ferit sedang berusaha menangkap Sinan. Di tengah kepanikannya itu, Tiar justru dipertemukan dengan Ayla untuk dikonfrontasi. Ayla tentunya sangat marah putranya difitnah, bahkan dia tidak bisa mengendarai motor. Sementara Tiar terus mengelak, Ayla jadi frustasi dan ingin pulang, namun Ferit menahannya. Ayla hanya akan dilepaskan ketika Sinan telah tertangkap. Di waktu yang sama, Ifakat dan Orhan membahas perusahaan mereka yang terancam bangkrut. Untuk itu, mereka harus segera mendapatkan pinjaman, termasuk jaminan untuk rumah ini. Tiba-tiba mereka mendengar ribut-ribut. Ferit menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tiar tentunya juga tidak setuju apabila Ayla ditahan di mansion. Alhasil, Ferit melapor kepada kakeknya bahwa dia sedang berusaha menangkap Sinan. Mendengar hal itu, kakeknya mendukung, namun hanya untuk sementara waktu. Jika sudah begini, tentu saja tidak ada yang berani melawan. Sementara Tiar membanggakan dirinya sebagai pengacara, ini merupakan tindakan ilegal. Di dapur, diam-diam Aizen menghubungi Sinan, memberitahu bahwa ibunya ditahan di mansion. Spontan, Sinan menyuruh pamannya untuk melapor kepada polisi, ini penyekapan. Namun ia lupa bahwa pamannya membantunya kabur dari rumah sakit. Seiran sangat percaya diri, sebentar lagi kebenaran akan terungkap. Dia kemudian merayu Ferit. Hanya saja, Kasim tiba-tiba datang. Dan sesuai pesan istrinya, Kasim memperingatkan Ferit untuk menjauhi putrinya. Bahkan meskipun tinggal satu rumah, dia dilarang datang ke kamarnya. Seiran diam-diam mengambil kunci agar bisa bertemu dengan Ayla. Keduanya pun kemudian sepakat pelakunya bukan Sinan. Tiar berbohong. Tulisan di kertas itu bukan tulisan Sinan. Lagi pula, putranya tidak pernah bisa mengendarai motor. Betul mengajar Orhan untuk segera melakukan tes DNA agar dirinya tidak terus dicurigai. Di luar, Ifakat menyuruh Ferit menghentikan pencarian Sinan. Perusahaan mereka akan bangkrut. Dari dalam kamar, Ayla mendengarkan percakapan ini. Seiran memaksa Ferit untuk percaya dengan ucapannya bahwa Tiar telah berbohong.
Hanya saja Ferit memilih bungkam karena ia sudah menyiapkan rencana. Keesokan harinya, Ayla berbicara dengan Ifakat. Ia bersedia membantunya sejumlah uang untuk membantu perusahaan asal dirinya dibebaskan. Dan seperti biasa, Ifakat pandai bersandiwara. Ia senang Ayla masuk ke dalam perangkap. Seolah sama seperti putrinya, Qasim mengajak bicara Diyar sekaligus menginterogasi. Dan keraguannya semakin meningkat. Selama ini Diyar tidak pernah menunjukkan lukanya. Setelah itu Qasim justru meninggikan putrinya bahwa sulit dipisahkan dari Ferit. Oleh sebab itu Diyar diminta bersiap jika nanti terjadi kekecewaan. Diyar masuk ke dalam kamar dengan penuh kepanikan. Namun setelah itu ia mendapatkan jawaban setelah menemukan cincin Ferit yang tergeletak di lantai. Adegan kemudian berpindah ke rumah sakit, di mana Orhan dan Betul akan melakukan tes DNA. Terlihat Taifun mengawasi mereka, bersiap untuk mengganti sampel darah. Sesuai yang diperintahkan Ayla, Ifakat menghubungi Mumtaz untuk meminta sejumlah uang, dan mereka akan bertransaksi di luar. Sinan yang berada di situ merasa lega, ibunya akan segera dibebaskan. Tapi sebelum itu, Sinan sempat bertanya kepada Aizen, hanya saja ia tidak mendapatkan informasi apapun. Dari situ mereka yakin akan transaksi ini. Tadinya kita mengira Ifakat bekerja sendirian, tapi pada kenyataannya Ferit dan yang lainnya berada di balik ini. Hal itu membuat Diyar semakin panik, namun ia sekarang mulai siap. Proses keberangkatan ternyata terganggu. Seiran dan Diyar sama-sama memaksakan diri untuk ikut. Namun Seiran memiliki alasan yang lebih kuat. Ia ingin membuktikan apakah Sinan pelakunya. Ferit mengaku tidak punya pilihan. Ia harus meminta izin kakek dan neneknya. Bibi Hatice dan Halis B merasa yakin bahwa kebenaran akan menemui jalannya. Selesai pengambilan sampel darah, Betul menyuruh Orhan untuk pergi ke parkiran terlebih dahulu. Kesempatan itu digunakannya berkomplot dengan Taifun, mengubah sampel darah. Akan tetapi, Orhan kemudian teringat bahwa handphonenya berada di tas Betul. Ia pun kembali dan kaget bertemu dengan Taifun bersama dengan Betul. Sementara itu, Ayla sangat senang dipertemukan kembali dengan keluarganya. Hanya saja itu tidak berlangsung lama. Ini hanyalah sebuah jebakan. Polisi mengepung. Sinan akhirnya tertangkap. Seiran melampiaskan kemarahannya. Tentu saja Sinan menyangkal dia tidak pernah menembak Diyar. Dari sini semua menjadi jelas, Diyar telah berbohong. Seiran ingin meminta pertanggungjawaban, hanya saja Ferit ingin berbicara dengan Diyar empat mata. Sayangnya sebelum Diyar menjelaskan, dia lebih dahulu memperlihatkan cincin yang ia temukan di kamar. Ferit justru terpojok, tidak bisa menjelaskan. Sekarang Diyar mengembalikan semua cincin. Hingga akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan dengan baik-baik. Diyar tahu Ferit hanya menginginkan Seiran dan mempersilahkannya. Setelah Diyar mundur, Ferit bernapas lega, senyumnya kembali cerah. Kemudian Ferit menghampiri Seiran di seberang dan meraih tangannya. Dan sebaliknya Seiran menyambutnya. Sekarang tidak ada lagi yang menghalangi cinta mereka.